wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulahra orang tersebut itu memiliki afatil batinah. Dia tidak memperdulikan hati. Bahayanya hati tidak diperdulikan. Makanya diceritakan ada salah satu muridnya Syekh Fudail bin Iyad mati. Ketika mati dalam tidurnya Syekh Fudail bin Iyad bertemu dengan muridnya tadi. Lalu ditanya, bagaimana keadaanmu di akhirat sana? Wahai Syekh, aku di akhirat disiksa oleh Allah dan dimasukkan nerakanya Allah. Loh, kenapa limaza? Kenapa kamu bisa seperti itu? Padahal hidupmu itu baik. Iya, karena aku selama hidup selalu meyakini bahwa aku adalah murid yang paling baik milik engkau, dan aku adalah murid yang paling baik dalam beribadah, sehingga aku suka takabur dan merendahkan murid-murid yang lain. Nah, ini penyebabnya ya. Ini muhimmah, ini penting. Jadi cerita Barsiso, cerita Bal'am, cerita orang-orang yang dulunya solih, akhir hayatnya menjadi su'ul khotimah itu awalnya berawal dari mana? Ia tidak mengoreksi bahayanya hati, afatil batinah. Jadi hati-hati hatinya ya. Ketika kalian berujar dengan kata-kata seolah-olah sombong, tetapi tidak masuk dalam hati kalian itu sombong, maka kalian itu masih baik. Tapi kalau meskipun kalian itu pendiam, kelihatannya sopan di hadapan orang, tapi hatinya ada perasaan sombong, maka sungguh kalian itu sombong. Itu yang mengakibatkan jalan menuju akhir hayat su'ul khotimah. Wal'iyadu billah. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Bisa difahamin ya? Saya ulang. Ada orang yang kelihatan sombong dalam berucap. Kelihatannya sombong, pokoknya sok-lah, paling pandai, ngerasa paling alim, paling pandai. Tapi hanya sebatas lisan, karena untuk menyemangati orang biar orang itu makin rajin beribadah dan rajin belajar dari lisannya itu. Tapi tidak ada sedikit pun dalam hatinya, maka orang itu kategori belum termasuk sombong. Karena apa? Kesombongan itu muncul ada di dalam hati. Makanya kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan apa yang diucapkan. Karena apa? Yang diucapkan itu belum tentu sesuai dengan hati. Nah, yang paling tidak baik lagi itu apa? Lisannya sudah sombong, hatinya juga sombong. Nah, termasuk tadi ya, ada muridnya Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad ini yang rajin ibadah, amalnya baik, pintar, tapi di hatinya dia pendiam, tapi di hatinya ada perasaan sombong, merasa paling hebat di antara murid-murid yang lain, merasa paling wah, akhirnya apa? Matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya ada firman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Jangan sampai kalian menipu Allah. Allah itu lebih pandai dalam tipuannya. Dan jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi penyebab kenapa orang su'ul khotimah berawal dari karena ia punya perasaan sombong, atau punya perasaan apa? Zolim kepada orang, atau punya perasaan apa? Suka memamer-mamerkan maksiat. Ingat-ingat, jangan suka mamer-mamerin maksiat, itu termasuk jalan menuju su'ul khotimah. Bangga sekali tidak puasa, bangga sekali kalau sudah bisa kabur, bangga sekali kalau sudah bisa berani minum bir, bangga sekali kalau sudah tidak sholat, bangga sekali kalau sudah berani mukul sama orang tuanya.
bangga sekali kalau sudah berani kabur dari rumah, bangga sekali kalau sudah ndak tarawih, ndak sholat wajib. Nah, ini termasuk jalan menuju suul khotimah, hati-hati. Sudah, titik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Abdillah bercerita, para siddiqun, para orang-orang yang benar itu selalu takut mendapatkan su'ul khotimah. Padahal beliau itu orang-orang yang siddiqun, golongan orang-orang yang siddiq. Tapi selalu takut akhirnya su'ul khotimah. Maka setiap getaran hatinya, gerakan badannya itu selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena selalu memikirkan aku nanti bisa tidak husnul khotimah. Sama halnya seperti siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau senantiasa menyendiri, senantiasa menangis, senantiasa sedih hatinya, gerak tubuhnya tidak terlalu diperdulikan. Karena mikir, mampukah aku nanti mati dalam keadaan husnul khotimah? Bisakah aku nanti menjawab pertanyaan mungkar nakir? Bisakah aku nanti melewati siratal mustaqim? Bisakah aku menerima buku catatan amalku menggunakan tangan kananku? Bisakah aku nanti masuk surga? Kenapa aku harus berpikir tentang dunia yang berlebihan sementara masih banyak PR buat hidupku yang akan abadi? Hidup dunia itu fana ya, dunia itu fana, akan rusak. Yang abadi ya, abadal abad ya hanya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sufyan Ats-Tsauri bercerita, Sufyan Ats-Tsauri itu diceritakan sering sekali menangis dan sering sekali susah. Lalu Sufyan Ats-Tsauri itu pernah diomongin oleh temannya, kenapa? Wahai Aba Abdillah, engkau senantiasa itu menangis dan susah. Padahal Allah itu ampunannya lebih luas daripada dosa engkau. Kenapa engkau masih susah saja, masih suka menangis saja? Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku menangis ini dikarenakan dosa-dosaku. Jika aku tahu nanti kalau aku mati itu bisa membawa tauhid, aku tidak memperdulikan dosaku sebanyak apa. Cuman yang aku pikirkan ini bukan masalah dosaku diampuni atau tidaknya, bukan. Tapi aku nanti matinya bisa husnul khotimah atau tidak. Bukan masalah dosaku diampuni atau tidak, bukan. Karena aku juga yakin Allah itu akan mengampuni dosa seorang hamba yang baik. Tapi afatil qulub ini bahayanya hati aku bisa menghindari apa tidak. Karena itu salah satu jalan menuju su'ul khotimah. Makanya hati-hati ya. Hatinya tolong dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa